Di hadis yang pertama itu disebutkan 3 golongan orang yang akan mendapatkan rasanya iman, manisnya iman. 3 golongan. Kata Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, orang yang menjadikan Allah dan Rasulnya itu lebih ia cintai dari segala yang ada di atas bumi ini. Apapun kalah dengan cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Cinta harta, tapi Allah dan Rasul mengatakan jangan ambil riba. Dia mendahulukan Allah, dia nggak ngambil. Itu berarti cinta ke Allah dan Rasulnya lebih dari segalanya. Ya. Misalnya mau menikah dengan seseorang yang dicintai, kemudian yang dicintai ini tadi tidak mau berhijab, tidak mau pakai jilbab. Dia cinta, tapi karena dia tidak mau berhijab, diberitahu tidak mau, disampaikan ke calon mertuanya juga ini masih muda, kasihan, daripada pakai jilbab. Biar aja nanti kan insya Allah yang penting hatinya dikasih jilbab. Terus kalau gitu saya tidak jadi nikah sama jenengan. Karena apa? Karena jenengan tidak mau berhijab, dan itu berarti saya tidak bisa nikah dengan jenengan. Cinta tapi saya tinggal karena Allah tidak senang sama jenengan. Nah itu berarti Allah dan Rasulnya di atas yang lain. Saya punya uang, kemudian uang saya ini mau saya pakai apa? Oh, saya pakai untuk daftar haji misalnya. Biarlah pekerjaan saya ya standar-standar saja, tapi saya daftar haji. Walaupun setelah daftar haji uangnya habis, tapi saya daftar aja dulu. Maka di situ ada cinta kepada Allah dan Rasulnya di atas dari kecintaannya kepada dunia. Nah seperti itu dan seterusnya. Contohnya bisa dikembangkan sendiri. Itu adalah orang-orang yang akan merasakan nikmatnya iman. Dan ada orang-orang yang sudah sampai disampaikan Allah ke derajat itu, merasakan nikmatnya iman. Ya, ada yang pernah saya ajak komunikasi, seorang ustadz juga. Saya ngobrol sama dia, kemudian kita ngobrol tentang bertahan tidak memanfaatkan orang kaya untuk keuntungan pribadi. Itu berat, Pak. Ya, di posisi ini berat, gitu. Tidak memanfaatkan untuk pribadi loh ya. Kalau untuk yayasan tidak ada masalah, masih untuk pribadi, untuk memperkaya diri sendiri. Iya omongan. Terus dia bilang, saya pernah begitu. Saya mencoba untuk menjauhi, walaupun saya lagi butuh waktu itu. Tapi saya sok kaya di depan seorang yang kaya tadi, karena saya menjaga muruah seorang pengajar. Dan sering dia begitu, sampai dia bilang, kadang kalau saya pas lagi menjaga iffah ya, istighfar atau istighna, merasa cukup dari orang kaya, saya cukup dari Allah. Padahal dalam keadaan yang butuh dia, tapi dia merasa tidak, saya cukup. Itu katanya dia, seperti di lisannya ini ada sesuatu yang manis, tapi bukan gula, tapi sesuatu yang rasanya ada rasanya. Oh, sampai seperti itu. Jadi dia merasakan nikmat kalau sudah nolak orang itu. Wah ya, berat ini untuk ditiru. Tapi memang Nabi Muhammad mengatakan, wajada bihinna halawah. Halawah itu permen atau manis, sesuatu manisan. Manisnya iman itu bisa kerosok. Ya tidak berarti kok seperti ngemut permen, bukan. Cuman seperti permen rohani. Jadi rohaninya itu merasa dapat seperti vitamin. Understand? Nah itu memang ada momen sampai ke sana. Sehingga itu perlu istiqomah. Jadi memerangi hawa nafsu perlu istiqomah, nanti akan sampai suatu saat di situ. Tapi kalau 1 kali 2 kali tidak bisa. 1 kali 2 kali tidak bisa. Itu harus terus sampai akhirnya sampai seperti itu. Allah dan Rasulnya nomor 1. Kemudian yang kedua, orang akan merasakan nikmatnya iman itu jika dia mencintai seseorang murni hanya karena Allah. Itu dia merasakan nikmatnya hidup, nikmatnya iman. Jadi dia mencintai orang lain, kenapa? Karena ini orang soleh. Kenapa saya mencintai fulan? Karena fulan ini yang ngajak saya ke pengajian. Kenapa saya cinta kepada fulan? Karena dia bawa mobil, saya bisa nunut. Ya, pengajian.
Ya tidak apa-apa. Kan dia membantu kita untuk ngaji. Ya boleh lah, boleh. Nah daripada teman yang ngajak maksiat kan lebih baik teman yang ngajak pengajian. Tidak mencintai orang lain kecuali murni dasarnya itu karena Allah. Jadi kalau ada sesuatu yang membuatnya terus tahu-tahu tidak cocok dengan temannya, maka dia berpisah dengan mudah karena sudah tidak cocok. Tidak ada masalah itu. Enak uripnya orang seperti itu. Ya, jadi berteman, tahu-tahu ketika berteman salah satu temannya mengatakan saya pakai narkoba atau saya pakai minuman keras, saya gini kemarin berarti sudah tidak cocok. Berarti saya cocok ke kamu selama ini tidak bisa dilanjut karena kita sudah tidak sejalan dengan apa yang dibawa Allah dan Rasulnya, maka saya tidak cocok sama kamu. Saya terpaksa tidak berteman dengan kamu, walaupun itu tidak diutarakan, tapi di dalam hati itu terpaksa kita harus pisah di sini pertemanan, bukan karena kamu jahat sama saya, tidak, tapi karena kamu sudah melanggar aturannya Allah dan Rasulnya, dan di sini terpaksa saya harus pisah sama kamu. Itu orang yang bisa begitu, urip enak. Dan yang ketiga, siapa yang takut untuk menjadi kufur setelah muslim, seperti takutnya dia dimasukkan ke dalam neraka atau ke dalam api. Jadi orang-orang dulu kan banyak dari sahabat Rasul itu kan baru masuk Islam. Ya kan? Sayyidina Umar bin Khattab, kemudian Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib, itu kan masuk Islamnya setelah 6 tahun Rasulullah jadi nabi. Tidak langsung masuk Islam. Lain dengan Sayyidatina Khadijah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beda. Kan ada orang yang setelah 6 tahun, Salman Al-Farisi setelah berapa tahun, Khalid bin Walid malah pernah merangi Rasul, sahabat-sahabat itu. Nah maka mereka yang sudah masuk Islam dan mereka takut untuk kembali kepada kekufuran, kata Nabi Muhammad SAW, mereka adalah termasuk orang-orang yang akan merasakan nikmatnya iman. Makanya orang-orang yang sudah sampai merasakan nikmatnya iman seperti halawah, seperti manis, tapi manisnya itu rohani. Kalau sudah sampai ke rasa yang seperti itu, dia tuh tidak akan merasa berat dengan keadaan hidup. Seperti Imam Uwais Al-Qarni. Ya, Imam Uwais Al-Qarni itu kan bukan sahabat, dia kan tabi'in, ya, Imam tabi'in. Imam Uwais Al-Qarni itu dia tidak ada masalah dengan kehidupan, dihina orang, dilempar batu sama anak kecil, tidak mendapatkan status sosial, dihinakan, dipinggirkan, tidak diberi kesempatan, dia nyantai karena dia sudah merasakan itu. Enaknya jadi hamba Allah itu sudah merasakan. Dia tidak tertarik dengan manusia, tidak tertarik dia, tidak tertarik. Dan Imam Uwais Al-Qarni punya karomah-karomah yang luar biasa, punya karomah-karomah yang luar biasa. Nah itu diantaranya nikmat seperti itu. Jadi kalau misalnya membicarakan tentang wali-wali Allah, itu tidak selalu mereka yang nikmat bagi mereka pribadi itu bisa mengeluarkan karomah-karomah itu. Nah kita kan mikirnya kan enak ya udah di wali, kodong diremes tadi Soekarno Hatta. Bagi mereka tidak asik gitu. Ya kita yang ngelihat, yang kepingin. Nanti misalnya jamuan sudah habis, tahu-tahu disiramkan penuh lagi. Wah enak, beras digoyang gini, isi lagi sudah. Itu bagi mereka biasa, tidak menarik itu loh. Karomah itu tidak menarik bagi mereka. Tidak mereka, wah enak ya isong ini, wah enak di sini. Enggak. Itu seperti sudah spontan begitu saja. Mereka tidak minta itu dulu. Nah, bagi mereka para wali itu apa nikmatnya hidup? Ya ini, merasakan kedekatan kepada Allah itu yang membuat mereka itu seperti kalau bahasa Jawanya itu melenyer, Pak. Tadi manis yang terlalu manis itu kan sampai ini saking enak. Ya, kan merasa yang saking enak itu sampai itu sampai begitu, saking enaknya dekat kepada Allah. Makanya para wali itu yang biasanya mereka itu yang dilakoni sama mereka itu mengatakan kalau malam-malam itu seperti seorang wali besar Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Syahab yang di kota Tarim. Itu beliau mengatakan tidak ada yang mengganggu saya, yang membuat sumpek saya kecuali terbitnya matahari. Kalau matahari sudah terbit itu saya agak susah karena saya tidak bisa ibadah qiyamul lail sama Allah. Nah, begitu. Imam Haddad itu juga mengatakan kalau bukan karena anak kecil, saking cintanya beliau ke anak kecil, kalau bukan karena anak kecil, tidak menarik hidup di dunia.
Ada juga beberapa wali yang mengatakan bukan karena 2 rakaat di malam hari tidak nafsu hidup saya, karena mereka tidak tertarik, padahal mereka itu macam-macam. Ya, seperti sebagaimana muridnya Imam Nabi Sulaiman, kan manusia biasa, cuma dia wali, bisa memindahkan singgasananya Balqis di Al-Quran itu sekejap mata dari kurang lebih 1.500 kilo di Al-Quran, sekejap mata pindah. Loh, yang bisa begitu juga banyak. Yang bisa begitu masih banyak. Sampai kiamat nanti ada itu orang-orang begitu. Tapi tidak menarik buat mereka. Imam Hasan Al-Basri juga begitu. Habib Abdurrahman Al-Jufri juga begitu. Bertani. Kemudian ada yang lewat terus dalam hatinya gini lagi ya. Imam, alim, soleh, wali, ulama, kok masih kepingin cari hasil untuk dunianya. Dilihat, ini hasil. Paket, pegang. Sampai tadi bilang apa? Enggak apa-apa. Saya itu kerja cari hasil yang halal biasa seperti manusia. Kalau saya mau dipegang tangannya, plak. Gunungnya Hadramut itu Pak, agak nggak terlalu tinggi tapi besar. Dipegang beliau, ketok emas. Iya. Kalau saya mau, saya bisa ngambil dari sini. Ini ketoknya ini emas. Ini kedungan celapai sudah. Kalau saya mau, saya bisa ngambil. Allah izinkan saya. Tapi kan itu berarti memanfaatkan. Nah, sedangkan Nabi Muhammad aja kerja, masa saya mau begini? Diculno. Macul mana? Macul. Lah itu kan karena beliau tidak tertarik sama dunia, makanya begitu. Tidak menarik, harta itu tidak menarik. Berapa banyak mereka yang dapat langsung habis. Di zaman ini masih banyak. Habib Zain bin Smith Medina masuk ke rumahnya orang waktu lama sudah, mungkin 20 tahun yang lalu, duduk di Ampel, salah satu siap menjamu beliau. Terus ada yang datang, tapi ini bukan acara besar begini, ya maksudnya lebih individu gitu. Terus ada yang datang itu nyisipkan uang itu banyak sekali. Lagi datang lagi, masuk lagi, datang lagi, diterima semua, diterima. Begitu pulang, kan banyak orang ngemis di Ampel ini. Itu dikasih sak kebun. Wah. Itu bisa jadi orang satu dapat 1 juta ya. Sampai ujung Ampel habis uangnya. Loh, itu mereka tidak tertarik. Ya. Saya mau nyari coba gitu di sini tidak ada orang ngemis. Tidak ada. Ya, orang yang seperti ini merasakan nikmatnya iman, cinta kepada Allah dan Rasulnya. Semua yang selain Allah dan selain Nabi tidak peduli saya. Ada uang tawaran riba, BPKB langsung cair, tidak tertarik saya. Ada tawaran ini macam-macam, saya tidak tertarik karena Allah tidak mau. Kalau Allah tidak senang, saya tidak senang. Seperti Imam Uwais Al-Qarni, ibunya mengatakan jangan berangkat ke Nabi Muhammad SAW. Beliau tidak berangkat, enak uripnya, senang beliau karena beliau tahu ini loh yang disenangi Allah dan Rasul. Itu tidak gampang loh. Ya, menahan diri untuk tidak bertemu Nabi itu tidak gampang. Karena orang Yaman banyak yang ke Rasul. Itu orang merasakan nikmatnya ini. Wallahu a'lam.